Deadline-nya masa besok. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Aduh, tugas menumpuk terus. Rasanya motivasi kerja tuh hilang deh. Ada waktu banget. Kerja itu memang capek kan. Tapi kalau kamu terus capek, hasilnya itu nggak bakal maksimal kan. Ya gimana, Hel? Kerjaan gak ada habisnya. Kayaknya aku gak punya tenaga lagi deh. Justru ini saatnya kamu butuh motivasi kerja kan. Ayo semangat. Kerja itu bukan cuma soal tenaga, tapi juga tujuan kan. Ingat kan? Berdua-berdua ini ngapain nih? Jadi ini dong. Adam itu kecapean kerja. Jadi kayak butuh motivasi gitu kan. Kecapean kerja, emang kerjaan kamu sebanyak apa dah sampai kamu butuh motivasi? Jujur nih, atasanku nekanin terus buat ngejar deadline, inilah itulah. Masalahnya semua itu di luar SOP. Tuh, gimana ya El? Sebenarnya kalau misalnya kerja nggak punya motivasi, bisa menjadi nggak ada tujuan kok dah. Jadi, maksud saya, kamu tuh harus ada motivasi dah untuk menyelesaikan tugas ini. Motivasi? Maksudnya? Iya, motivasi kata teori Maslow, di mana kalau misalnya manusia itu harus bergerak untuk mendapatkan suatu tujuan. Nah, Daripada selalu terus, mending kita langsung masuk ke materi motivasi kerja di etika profesi yang kemarin ditugaskan. Selamat datang. Motivasi kerja adalah dorongan internal dan eksternal yang membuat seseorang mau bekerja dengan semangat. Motivasi ini menentukan apakah seseorang bekerja dengan efektif atau tidak. Motivasi kerja itu penting karena menjadi kekuatan pendorong yang mengarahkan perilaku, mempertahankan usaha, dan meningkatkan produktivitas tanpa motivasi. Seseorang bekerja sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi dengan motivasi ini, seseorang memiliki tujuan energi dan komitmen. Motivasi kerja membawa manfaat besar. Pertama, meningkatkan produktivitas karena seseorang bekerja dengan niat dan fokus. Yang kedua, membangun rasa tanggung jawab terhadap tugas. Yang ketiga, meningkatkan disiplin dan etos kerja karena pekerjaan dilakukan dengan kesadaran, bukan paksaan. Dan yang keempat, memaksimalkan potensi diri sehingga karyawan dapat berkembang. Motivasi kerja membuat suasana kerja lebih positif karena setiap individu merasa dihargai dan memiliki tujuan. Kurangnya motivasi menyebabkan kinerja menurun, muncul rasa bosan, kelelahan mental, hingga malas menyelesaikan pekerjaan. Orang yang tidak termotivasi cenderung menunda, tidak kreatif, dan tidak berkomitmen. Dalam etika profesi, kondisi ini sangat berbahaya karena tugas pekerjaan harus diselesaikan secara profesional. Karena itu, motivasi kerja menjadi unsur penting dalam menjaga konsistensi dan kualitas kerja. Teori selanjutnya adalah teori Abraham Maslow yang dimana mereka menetapkan bahwasanya terdapat 5 kebutuhan dari struktur yang kita bisa dapatkan ke depannya. Yang pertama adalah kebutuhan level 1, di mana kebutuhan fisiologis yang sangat dibutuhkan oleh kita. Kemudian naik ke tahap kedua, yaitu level kebutuhan keamanan. Selanjutnya adalah kebutuhan ketiga atau kebutuhan sosial atau afeksi, dan yang keempat adalah kebutuhan reward atau pujian dari orang lain untuk menaikkan motivasi kita. Yang kelima adalah aktualisasi diri. Jika itu diterapkan dalam motivasi kerja kita, contoh nyatanya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan motivasi untuk mendapatkan reward dari atasan kita atau dari masyarakat, ataupun hal simpel seperti gaji yang tercukupi dan gaji yang sesuai dengan target kerja kita. Herzberg membagi motivasi menjadi 2, faktor motivator dan faktor Hyegen. Motivator meliputi pencapaian, pengakuan, dan tanggung jawab faktor yang benar-benar meningkatkan semangat kerja. Faktor Hyegen seperti gaji, kondisi kerja, dan kebijakan perusahaan tidak membuat seseorang termotivasi. Tetapi, jika tidak terpenuhi, maka orang tidak akan puas.
Perbedaan membantu kita memahami bahwa motivasi kerja bukan hanya soal bayaran, tetapi juga makna dan penghargaan. McClellan menjelaskan bahwa motivasi kerja muncul dari 3 kebutuhan utama: kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi, dan kebutuhan berkuasa. Orang dengan kebutuhan berprestasi ingin mencapai target. Orang ingin afiliasi senang bekerja sama dan menjaga hubungan. Sementara yang butuh kekuasaan ingin mempengaruhi dan mengarahkan orang lain. Semua kebutuhan ini mempengaruhi perilaku dalam dunia kerja. Menurut teori Fromm, seseorang termotivasi jika 3 unsur terpenuhi, yaitu ekspektasi, instrumental, dan value. Artinya, motivasi akan muncul ketika karyawan yakin bahwa bekerja keras memberikan hasil dan penghargaan yang bermakna. Jika salah satu unsur hilang, motivasi pun turun. Sikap adalah perilaku atau respon seseorang terhadap pekerjaannya, seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Cara berpikir adalah bagaimana seseorang mengolah informasi untuk mengambil keputusan, seperti cara berpikir kritis, kreatif, dan logis. Dalam dunia kerja, keduanya harus berjalan bersamaan. Sikap menentukan karakter bekerja, sementara cara berpikir menentukan kualitas keputusan. Now mencakup kedisiplinan, integritas, etika, dan kemampuan bekerja sama. Seseorang harus menghargai waktu, sopan kepada rekan kerja, dan memegang aturan profesi. Sikap profesional sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja, karena orang yang termotivasi cenderung menunjukkan sikap kerja yang lebih baik. Cara berpikir profesional berarti mampu menganalisis masalah, membuat keputusan rasional, mengelola konflik, dan menyelesaikan tugas dengan pendekatan sistematis. Pola pikir ini penting agar pekerjaan tidak hanya selesai, tetapi juga efektif dan berkualitas. Motivasi kerja mempengaruhi cara berpikir, karena ketika seseorang termotivasi, ia lebih mampu berpikir jernih dan fokus. Motivasi kerja yang kuat membentuk sikap kerja positif, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Motivasi juga membentuk pola pikir yang berorientasi pada solusi, bukan masalah. Kombinasi keduanya menciptakan kinerja maksimal. Karena itu, motivasi kerja sangat terkait dengan profesionalitas seorang pekerja. Dari pembahasan tadi, kita memahami bahwa motivasi kerja adalah fondasi utama dalam dunia kerja. Teori-teori motivasi membantu kita memahami kebutuhan, harapan, dan dorongan yang menggerakkan manusia. Sikap dan cara berpikir yang profesional akan terbentuk jika motivasi kuat. Dengan motivasi bekerja dapat menghadapi tantangan, berkembang, dan memberikan kontribusi terbaik. Semoga materi ini membuat kita semua lebih siap menghadapi dunia kerja secara etis dan profesional.